Lantas sudah tepatkah wacana yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bagi perkembangan pola didik siswa di tanah air? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami saudara di studio Kompas TV, Sekretaris Jenderal dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Retno Listiarti. Selamat petang, Bu Retno. Selamat petang. Bu, dengan kebijakan ini, rencana wacana 5 hari belajar per hari 8 jam, apa ini dinilai efektif? Ya, kalau sebagai guru ya, saya setuju kalau 5 hari. 5 harinya setuju? Tapi tidak setuju dalam sehari 8 jam. Karena? Terutama untuk anak-anak SD. Jadi untuk SD dan SMP saya rasa ini justru kasihan sebenarnya pada anak. Ini melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Kalau 8 jam itu kira-kira kalau DKI Jakarta misalnya masuk setengah 7 pagi, berarti selesainya itu setengah 4 sore kan, begitu panjang dan lama di sekolah gitu. Nah ini bagi anak-anak itu cukup lelah untuk anak SD ya, apalagi kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Kemudian 4, 5, 6 saja sebenarnya sudah terlalu lebih. DKI Jakarta sejak tahun 2010 sebenarnya menerapkan 5 hari. Sudah 5 hari itu udah banyak, kecuali beberapa SD yang masih gedungnya itu berdua. Jadi ada satu SD, ada satu gedung tapi digunakan pagi dan petang. Ya, nah itu kan akhirnya tidak bisa 5 hari. Nah, tetapi itu hanya sedikit ya. Seiring dengan waktu, Pemda DKI Jakarta kan menyediakan kemudian gedung-gedung baru yang akhirnya sekolah itu bisa 5 hari. Akan tetapi untuk SD, DKI Jakarta tetap juga tidak 8 jam. Karena anak kelas 1 sampai kelas 3 itu pulang jam 11, sementara untuk kelas 6 itu ada yang pulang jam 12, ada yang pulang setengah 1. Sementara SMP itu tidak pulang jam 3, tetapi di bawah jam 3. Jadi ada yang setengah 2, ada yang jam 1. Tapi untuk SMA dan SMK memang masuk setengah 7 dan baru pulang jam 15. Tapi kalau menggunakan 8 jam Pak Menteri berarti tambah 30 menit lagi. Nah, berdasarkan data FSGI ketika pertama kali 3 tahun pertama DKI Jakarta menerapkan, kami sebenarnya melakukan satu survei. Survei yang kami lakukan terhadap anak SMA dan SMK ini kemudian kami cukup terkejut, yaitu dalam 3 tahun penerapan pertama itu terjadi penyakit yang paling sering diderita anak adalah masalah pencernaan. Ternyata itu dari setengah 7 tuh mereka belum sarapan karena nggak sempat kan. Nah ketika setengah 7 tidak sarapan, mereka baru sarapan setengah 10 pagi ketika istirahat pertama. Nah istirahat kedua jatuh jam 12, mereka akhirnya nggak makan karena merasa masih kenyang. Akhirnya makannya jam 3. Nah pola perubahan tadi ternyata cukup mengejutkan secara sistem metabolisme tubuh dan itu mengakibatkan sakit mah. Itu yang paling banyak. Ini berpengaruh juga kepada anak-anak ya. Dan mayoritas murid-murid ternyata membawa makanan siap saji semacam chicken nugget atau sosis. Kalau jangka panjang anak-anak ini mengkonsumsi ini terus-menerus, apalagi dari SD ya sampai SMA, itu kan sebenarnya membahayakan tubuh anak itu ya. Karena ini makanan-makanan yang sesungguhnya tidak sehat. Nah kalau itu dilakukan kan malah merugikan dan membahayakan anak-anak. Nah satu hal lagi sebenarnya kelelahan. Sekarang begini, apakah menambah jam belajar yang lama akan meningkatkan kualitas? Ya belum tentu. Nah terus katanya ini tidak tatap muka tapi akan digunakan di akhir itu adalah pembelajaran di luar kelas. Mari lihat kondisi sekolah. Itu bisa diterapkan jika sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang layak lah, terpenuhi, maksudnya lengkap. Yang kedua ya termasuk perpustakaan, tempat bermain, tempat ibadah, tempat beristirahat, ya sama kantin yang sehat dan layak. Tidak semua sekolah punya. Tidak semua sekolah punya. Kalau misalnya itu punya nggak apa-apa. Jadi penerapan itu dipilih atau berdasarkan keinginan boleh saja dengan sarana seperti itu. Karena SD-SD di kita nih, terutama SD-SD negeri ya, dan mungkin SD swasta tapi yang bukan kaya, itu lapangannya seberapa sih luasnya? Sepanjang mata memandang itu kalau tidak parkiran motor paling taman-taman kecil ya. Nah sekarang kalau seluruh kelas 1 sampai kelas 6 misalnya itu keluar semua atau SMK, SMA itu berapa, kayak di sekolah saya 27 kelas. Keluar semua mau bikin kegiatan di luar kelas, seperti apa kelak? Jadi ini kan hal yang menurut saya secara praktik di lapangan tidak tergambarkan oleh pihak pengambil kebijakan. Saat Menteri menyampaikan kebijakan ini dikatakan bahwa ini untuk penguatan pendidikan karakter untuk siswa. Apa dengan 8 jam ini dianggap sulit, Bu? Misalnya tidak hanya di kelas tapi juga menghadirkan seperti siapapun itu narasumber, dikenalkan kepada murid oleh guru, ini sulit diterapkan.
Jadi kan berarti itu juga harus menghadirkan guru-guru yang Guru tamu lah, guru tamu. Misalnya dia menari misalnya ya. Berarti kan tidak mungkin di sekolah itu tidak ada yang bisa menari, kemudian terpaksa atau melukis atau seni ya yang lainnya gitu. Nah, itu kan berarti harus didatangkan. Nah, pertama memang ada pembiayaan. Yang kedua adalah menurut saya apakah bisa semua sekolah kemudian menerapkan ini. Satu lagi, budaya di Indonesia terutama untuk daerah-daerah ternyata banyak anak. Di data kami itu dari 29 kota kabupaten ya yang kami miliki datanya, itu rata-rata anak itu pulang sekolah bantuin orang tuanya. Misalnya di ladang, terus ada yang bikin batu bata misalnya di kisaran ya, itu jualan, itu sebenarnya mereka terpaksa melakukan itu karena tuntutan ekonomi ya, ketidakmampuan ekonomi, jadi membantu keluarga. Nah kalau kemudian sekolahnya sampai sore, kapan bantuin, nanti malah jangan-jangan orang tua, udah kalau gitu berhenti sekolah aja. Jadi kalau ada wacana ini, kalau dibuat bagan Bu Retno, lebih banyak manfaatnya atau justru menyulitkan untuk siswa maupun guru? Ya, Indonesia ini bukan Jakarta, ya. Indonesia juga bukan mayoritas kota besar. Kita tuh banyak daerah itu yang angkot itu tidak ada lagi di jam 15. Berarti kita harus memikirkan keselamatan anak-anak ini ketika pulang. Kasus Yuyun misalnya yang diperkosa beberapa orang dan meninggal, itu kan dia pulang sekolah kesorean kemudian melintas hutan ya. Dan itu kan bagaimana kalau tidak ada angkot, kemudian anak-anak seperti ini akan mengalami tadi ya tidak aman selama perjalanan dari sekolah ke rumah. Nah, dengan demikian kalau kita mempertimbangkan itu, berarti kan lebih banyak bahayanya gitu ya bagi anak-anak. Kalau kami berpikir gini, kebijakan pendidikan seharusnya mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan anak. Tapi ini kan diterapkan nanti, mulai Juli sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Ada solusinya Bu Retno? Saya rasa gini ya, pertama mungkin pemerintah kalau tadi sudah memetakan yang 1.500, mungkin harus artinya tidak dipaksa seluruh sekolah kan. Nah ini kan yang kemudian berada di masyarakat seakan-akan diterapkan 100%. Kalau memang 1.500 dipastikan juga jangan karena gengsi daerah atau gengsi sekolah. Jadi udah gengsi ikut-ikutan gitu, itu jangan sampai. Tapi tetapkan dulu apakah betul sarana prasarana guru itu juga ada. Sebab gini, kekerasan di pendidikan di sekolah itu terjadi bahkan semakin masif. Nah kalau pengawasan kurang, jumlah guru kurang, dan ketika jam belajarnya bertambah, terus apakah sekolah bisa menjamin aman dan nyaman bagi anak didik? Nah satu hal lagi, saya rasa dengan bertambahnya jam, tingkat kelelahan juga tinggi. Nah ini kan pandangannya gini ya, orang kota tuh kan bapak ibunya kerja, kemudian anaknya pulang sore, nanti bapak ibunya lebih sore lagi gitu. Nah tapi kalau di daerah kan tidak seperti itu tipologinya. Jadi artinya penerapan kebijakan ini harus ditimbang menurut sekolah, menurut daerah, dan kesiapan sarana prasarana. Dan kemauan, jadi biarlah ditentukan berdasarkan kemauan sekolah tapi bukan karena gengsi. Terima kasih Bu Retno atas waktunya di Kompas.